台风今天中午12:40在高雄小港附近登陆。 Dia tak ada. Jadi untuk aku jadi macam Arif Rahman, untuk aku jadi pemain negara aku dah. Bối cảnh ở khu vực Đông Nam Á lúc này Indonesia có vẻ đang nổi lên và trội hơn một chút. Thái Lan vẫn thể hiện đẳng cấp của mình thì Malaysia là đối thủ có vẻ ngang tầm với chúng ta hơn cả. Mà nói thật là huấn luyện viên Park Hang-seo theo như hoàn cảnh hiện tại thì Biên Cương cho rằng Respons media Vietnam usai supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tak berdasar. Kondisi perkembangan terakhir dari Martin Paes, penjaga gawang nomor 1 Indonesia saat ini, ya akhirnya saya mendapatkan info terkini tentang Martin Paes. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Martin Paes sudah kembali latihan dengan FC Dallas setelah cedera pergelangan tangan. Ya alhamdulillah, terutama buat kita semua di tim, kita kerja sama-sama, bukan yang banyak kita gol, tapi kita bisa merasakan pertandingan ini dengan baik. Oke, adek. Striker timnas Indonesia Dimas Drajat kirim ancaman serius untuk Cina. Respons media Vietnam usai supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tak berdasar. Media Vietnam memberikan respons usai supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tuduhan itu muncul ke permukaan jelang skuad Garuda mentas di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia yang jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang itu tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di Grup C. Pasukan Shin Taeyong saat ini menempati peringkat keempat Grup C dengan 2 poin usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga away ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Shin Taeyong pun memanggil 27 pemain terbaiknya ke skuad Garuda untuk 2 laga tersebut yang mayoritas adalah pemain naturalisasi. Sebut saja seperti Jai Itzes, Martin Paes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Mees Hilgers, Eliano Reijnders hingga Nathan Choyaon. Mengetahui skuad Garuda banyak dihuni pemain naturalisasi, supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Hal itu diketahui dari forum sepak bola supporter Malaysia yang membahas soal banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Forum dari supporter Malaysia itu memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan pemain naturalisasi asal Belanda. Sedangkan Malaysia gagal melakukan naturalisasi pemain Belanda, Mats Dale setelah FIFA menolak permohonan naturalisasinya dengan alasan garis keturunan pemain terlalu jauh dari asal-usulnya. Menurut kami, Federasi Sepak Bola Indonesia memanipulasi catatan kelompok pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya, namun sepak bola Indonesia dulunya paling banyak mendapat negativitas di Asia. Selain itu, cabang FIFA juga berlokasi di Jakarta, tudingan forum di Malaysia dikutip dari Soha VN. Tim Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi, namun puluhan pemain naturalisasinya semuanya memiliki wajah mirip orang Eropa. Jangan disangka kakek neneknya yang orang Jawa berkulit sawo matang akan melahirkan wajah seperti Martin Paes, Jai Itzes. Tambah salah seorang supporter Malaysia di forum itu. Selain forum dari supporter Malaysia, banyak juga fans asal Cina yang disebut-sebut bersiap mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke FIFA. Mereka menuding PSSI tidak mengikuti proses yang semestinya dari FIFA dalam menaturalisasi 2 bintang terbarunya, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.
Menanggapi tuduhan dari supporter Malaysia dan Cina soal pemain naturalisasi timnas Indonesia, media Vietnam yakni Soha VN justru terkesan pasang badan. Soha VN menilai bahwa tuduhan dari kedua supporter tim lawan timnas Indonesia tersebut tidak berdasar dan mengarah ke fitnah. Tim Indonesia dituding berkolusi dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha VN dalam artikelnya. Tak hanya fans Cina, fans Malaysia pun serentak menyerang tim Indonesia, tambahnya. Tentu saja tuduhan tak berdasar tersebut mendapat tentangan keras dari fans Indonesia. Banyak netizen yang menilai tim tuan rumah difitnah oleh fans Malaysia, tulisnya lagi. Satu hal yang pasti, deretan pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga disetujui FIFA. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Martin Paes sudah kembali latihan dengan FC Dallas setelah cedera pergelangan tangan. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Martin Paes telah kembali berlatih dengan FC Dallas setelah mengalami cedera pergelangan kaki. FC Dallas mengunggah foto Martin Paes sedang latihan menghalau tendangan lewat akun X-nya, FC Dallas, pada Jumat, 4 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. FC Dallas tengah bersiap untuk menantang tuan rumah Portland Timbers dalam matchday ke-36 Major League Soccer (MLS) 2024 di Providence Park, Portland, pada Senin, 7 Oktober 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Martin Paes harus absen memperkuat FC Dallas ketika takluk dari San Jose Earthquakes di PayPal Park, San Jose, pada 3 Oktober 2024 akibat cedera pergelangan tangan. Bahkan, FOTMOB sempat memperkirakan bahwa Martin Paes baru bisa bermain pada awal November 2024. Beredar video Martin Paes di media sosial memakai pelindung berwarna hitam di tangannya ketika memberikan tanda tangan kepada fans Indonesia seusai FC Dallas melawan San Jose Earthquakes. Sesaat sesudah tangan Martin Paes bermasalah, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bergerak cepat berkomunikasi dengan penjaga gawang berusia 26 tahun itu. "Saya sudah menghubungi Martin Paes. Katanya lihat beberapa hari ke depan. Kondisinya cedera ringan. Dia sedang recovery. Semoga aman," imbuh Sumarji. Martin Paes masuk dalam proyeksi Timnas Indonesia yang akan menjalani 2 pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi tuan rumah Timnas Bahrain dalam matchday keempat Grup C di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, untuk melawan Cina dalam matchday keempat Grup C. Striker Timnas Indonesia Dimas Derajat kirim ancaman serius untuk Cina. Striker Timnas Indonesia Dimas Derajat mengirim ancaman serius untuk Cina jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran ketiga. Dia percaya diri bisa meraih hasil positif usai menjalani 2 laga penting bersama Persib Bandung. Dia mengaku sudah memiliki bekal dalam menghadapi 2 laga tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini, terutama untuk menghadapi Cina. Pasalnya, dia bersama Persib baru saja menjalani laga melawan Zhejiang FC di Cina, meski pada akhirnya timnya ini mengalami kekalahan dengan skor 0-1. Mungkin ada efek lah saya di klub main di Asia, dan di kualifikasi Piala Dunia juga ada efeknya, apalagi cuacanya di sana dingin, untuk kotanya nggak jauh beda, kata Dimas Derajat, Sabtu, 5 Oktober 2024. Dan dilihat dari kemarin saya bertanding, memang nggak jauh beda dengan timnasnya, Cina. Seharusnya kita bisa meraih poin di Cina, sambungnya. Karena itu, pemain yang mengenakan nomor punggung 9 di Persib itu mengaku tak sibar bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Terlebih, kondisinya dalam keadaan prima meski baru melakoni laga melawan Zhejiang FC. Yang pertama, alhamdulillah saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Meski jadwal padat, saya pasti senang dan bangga dan excited untuk mengikuti TC, Training Center, di Bahrain dan Cina, ungkapnya.
Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen, sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin hasil dari 2 laga yang telah dijalani. Masing-masing imbang 1-1 atas Arab Saudi dan 0-0 atas Australia. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024.